Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord chapter selanjutnya, yakni 616. Siapa nih yang udah nungguin Lusu dari kemarin-kemarin? Karena chapternya belum kelar, jadi Mimin belum bisa nongolin si Lusu. Maka dari itu Mimin munculin sesuatu yang mungkin kelihatannya seru, seperti halnya Lusu. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Kali ini terlihat di atas Bukit Jianlu. Di sana ada seseorang yang melihat Lusu dengan tatapan sinis. Mungkinkah itu seseorang yang sangat kuat? Tapi kemungkinan iya. Menurut Lusu, dia harus bertarung melawannya. Tak lama kemudian di sini kita diperlihatkan bahwasanya orang tersebut pun tertutup oleh kabut kembali. Kelihatannya tidak ada yang bisa ke sana kecuali orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan yang akan masuk ke Jianlu. Di sini Lusu menatapnya, ia pun berbicara kepada Xiaoyu. "Hei Lusu, memang macan berjongkok, naga tersembunyi," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Tak lama kemudian Lusu pun berkata lagi kepada Xiaoyu, "Saya masih tidak bisa mengalahkan orang di balik awan," ucap Lusu. Seperti halnya Lusu ingin bertarung melawannya satu lawan satu hingga dia kelihatannya lebih kuat dari orang yang ada di Jianlu tersebut. Di sini nampak Xiaoyu pun berkata kepada Lusu, "Hei Lusu, untuk apa kau memukul orang?" ucap dari Xiaoyu kepada Lusu. Dengan muka pucat di sini Lusu pun berkata kepada adiknya yang mungil, "Apa benar? Kenapa aku memukulnya?" ucap Lusu. Di sini mereka berdua pun bingung kenapa Lusu ingin menghajar orang yang ada di atas awan tersebut. Tak lama kemudian Lusu pun berkata kepada Xiaoyu untuk mengajaknya makan sesuatu. "Hei Xiaoyu, ayo aku akan mengajakmu makan pi. Jalanan di 5," ucap Lusu kepada Xiaoyu, mengajaknya untuk makan. "Ke sana loh," ucap Lusu. Di sini nampaknya Xiaoyu tidak mau untuk mengikuti Lusu dan ingin memakan sesuatu yang lebih menarik di Wang Cheng. "Tidak, saya ingin makan ayam Liu Yan dari Wang Cheng. Saya dengar itu yang terbaik di sini," ucap Xiaoyu menarik Lusu. Di sini Lusu pun tidak bisa untuk tidak mengikuti Xiaoyu. "Woi, apa yang kau katakan, Xiaoyu?" ucap Lusu. Lantas di sini Lusu pun memikirkan sesuatu, yakni si kakek tua yang tersembunyi di balik space mikirnya. Ia pun terlihat sedikit bingung. Ia pun berpikir bahwasanya orang tua tersebut inginnya makan ayam juga. "Jika Anda bisa membawakan saya ayam yang menyala, saya akan menjawab 3 pertanyaan Anda," ucap orang tersebut kepada Lusu. "Ah, itu Ryu, ayam menyala," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Ia pun memikirkan bahwasanya ada orang yang harus ditemui Lusu. Ingin menanyakan sesuatu yang lebih penting daripada makan makanan. Lantas kemudian Lusu pun tersenyum dan berkata kepada Xiaoyu, "Aku ingat sesuatu yang sangat penting, Xiaoyu," ucap dari Lusu. Ia pun mengatakan lagi kepada Xiaoyu, "Sekarang kembalilah ke penginapan dan aku akan mengajakmu makan ayam liwilin besok," ucapnya lagi. Di sini nampak Xiaoyu pun kesal karena Lusu tidak bisa dinegosiasi. "Ah, baiklah," ucap Xiaoyu sambil cemberut kepada Lusu. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bahwasanya Lusu dan juga Xiaoyu telah kembali ke penginapan. Karena di sini Lusu ingin bertemu dengan seseorang yang lebih penting dan mengatakan sesuatu kepadanya. Tak lama kemudian di sini Lusu pun membuka space gearnya atau space gearnya. Ia membukanya dan ia ingin bertemu seseorang di sana. Tak lama kemudian, setelah ia mengeluarkan hal tersebut, ia pun berpikir dalam hati bahwasanya ada sesuatu yang aneh. "Aku tidak tahu bagaimana keadaan Meng Yuye ya sekarang," ucapnya sambil memegang sesuatu, yakni seperti buah nebula atau sesuatu yang lebih bisa meningkatkan kultivasi dari Lusu. Ia pun melihatnya seakan ingin memakannya dan kemudian ingin bertemu seseorang yang sangat tua tersebut. Tak lama kemudian di sini terlihat buah itu seakan menggiurkan dan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi tidak, ketika dia akan memakannya di sini, mungkin dia akan mengagetkan semua orang. Di sini kita diperlihatkan, di sana sudah ada Meng Yuye yang bingung melemparkan sesuatu ke depan
mukanya cus cus cus. Si kakek tua tersebut bermain, mungkin itu sebuah kelereng, tapi itu bukan kelereng, mungkin itu biji-bijian yang ia dapat dari orang lain. Dia terlihat sangat senang dan dia saat ini sedang dirantai seperti biasanya. Tak lama kemudian di sini terlihat ada sepasang kaki yang menemui dirinya, zat yang lengket dan kental. Ia pun melemparkan biji-bijian tersebut ke arah orang yang ada di depannya. Tak lama kemudian di sini terlihat Lu Su dan juga Meng Yuye. Ia pun terlihat sangat sedikit bingung. Tanpa sepatah kata pun, ia pun saling memandang dan menatap. Jangan-jangan sampai nanti dia mungkin jatuh cinta. Itu sangat tidak bagus. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Tak lama kemudian di sini Lu Su pun mengatakan sesuatu kepada Meng Yuye. Apakah itu menyenangkan? Ucap Lu Su sambil meledeknya. Bahwasanya orang di sana mungkin tidak akan senang, hanya bermain kelereng dan diikat oleh rantai. Meng Yuye pun melengos dan ia pun berkata kepada Lu Su, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti?" Ucapnya mengejek Lu Su. Di sini orang tersebut pun keras, seperti halnya Lu Su tidak mau mengalah. Tak lama kemudian di sini Lu Su pun menatapnya dengan sangat serius. Ia pun berpikir bahwasanya Meng Yuye ini pasti dari Lu Su dan pernah memegang posisi tinggi. Maka dari itu Lu Su akan mengatakan sesuatu dan bertanya kepadanya. Mungkinkah dia akan memberikan sesuatu yang menarik untuk Lu Su dan memberikan informasi yang banyak. Nampaknya Lu Su mengetahui bahwasanya Meng Yuye pun diikat dengan rantai yang cukup keras. Sampai di sana terlihat rantai itu mungkin sangat tebal. Tapi mengapa dalam situasi seperti ini? Ucap Lu Su dalam hatinya sambil melihat si kakek tua. Lu Su pun tersenyum. Saat ini ia mengeluarkan sesuatu dari balik space gear-nya. Ia pun memberikan itu kepada Meng Yuye. "Hei Meng Yuye, apa kau suka sesuatu?" ucap Lu Su. "Saya membawa beberapa makanan ringan kali ini, jadi Anda bisa puas dengan ini dan bisa memakannya seperti Anda menginginkan ayam yang menyala," ucap Lu Su. Tak lama kemudian di sini Meng Yuye pun curiga kenapa orang yang ada di depannya tiba-tiba menjadi baik. "Anda belum datang selama hampir 1 tahun. Bagaimana Anda bisa begitu baik-baik tiba-tiba?" ucap dari Meng Yuye kepada Lu Su. Karena di sini mereka berdua tidak mengerti satu sama lain dan tidak mengenal. Lantas mereka berdua hanya sombong-sombongan. Lu Su pun memberikan sesuatu di depan Meng Yuye dan berharap ia memakannya dan memberikan informasi kepada Lu Su. Nampak di sana makanan-makanan yang cukup banyak diberikan kepada si kakek tua. Lantas Lu Su pun berkata kepada Meng Yuye, "Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Dari mana asal Anda dan mengapa Anda terjebak di sini?" ucap Lu Su kepadanya. Meng Yuye pun hanya terdiam. Tak lama kemudian ia pun berkata dan tertawa kecil. "Hehe, menurutmu aku akan memberitahumu, dan itu 2 pertanyaan," ucapnya. Ia pun mengejek bahwasanya itu bukanlah satu pertanyaan, tapi itu adalah 2 pertanyaan, pikir dari Meng Yuye. Lu Su pun cemberut. Di sini ia mengetahui bahwasanya Meng Yuye tidak bisa diajak negosiasi. Tak lama kemudian Lu Su pun merilis tahu busuknya dan akan memberikannya kepada Meng Yuye sampai ia bisa bicara yang sesungguhnya. "Apa kau yakin tidak akan jujur padaku?" ucap Lu Su bernada sinis. Kelihatannya ini mungkin adalah balas dendam bagi Lu Su karena Lu Su tidak dapat membawa informasi dari Meng Yuye. Di sini Meng Yuye yang menyadari bahwasanya bau yang ditimbulkan itu tidaklah sedap. Ia pun berkata kepada Lu Su, "Astaga, bau apa ini?" ucapnya sambil melengos. Saat Lu Su memberikannya, Meng Yuye pun tercengang karena itu tidaklah enak. "Hei, kau ambil jarak dariku. Aku tidak mau memakannya atau untuk menciumnya," ucap dari Meng Yuye yang kelihatannya bingung dengan bau busuk tersebut. Di sini Lu Su pun tak tinggal diam. Ia lantas memberikannya itu kepada Meng Yuye. "Hei, apa yang kau lakukan?" pikir Meng Yuye melihat tahu tersebut telah disodorkan di depan muka dari Meng Yuye.
Bau tersebut pun menyengat kemana-mana, bahkan Meng Yuye pun kebingungan dengan bau itu. Woi, ini baunya menghilang, ucap dari Meng Yuye kebingungan. Lantas kemudian sentimen negatif pun muncul dari Meng Yuye. Nilai sentimen negatif dari Meng Yuye plus 199, nilai sentimen negatif dari Meng Yuye plus 210, dan seterusnya. Lu Su pun nampaknya melihat itu, bahwasanya ia akan terus mendapatkan sentimen negatif ketika ia memberikan tahu tersebut kepada Meng Yuye. Sambil mengetuk-ngetuk, Lu Su pun berpikir dalam hati, tidak peduli apa yang saya lakukan, Meng Yuye yang menjijikan, selama kamu menarik diri dari Dark Orb, emosi negatif akan terganggu. Tapi kali ini tidak akan bisa, ucap dari Lu Su, yang saat ini menghajar Meng Yuye dengan tahu busuknya. Karena baunya yang sangat menyengat, begitu pula dengan Lu Su akan menghajar itu tanpa harus memukul Meng Yuye. Tampaknya tempat Meng Yuye terjebak adalah di Lu Su ini, ucap Lu Su, berpikir bahwasanya keberadaan Meng Yuye berasal dari Lu Su. Ia pun kembali lagi dan melihat Meng Yuye. Di sini Meng Yuye pun kaget. Hei, apa yang kau lakukan? Kau kembali lagi? Ucap dari Meng Yuye kebingungan melihat Lu Su yang ada di depannya. Ia pun kelihatan marah dan ingin memukul Lu Su. Hei, apakah kamu sakit? Apa ini? Ucap dari Meng Yuye. Karena baunya tidak enak, Meng Yuye terasa risih dengan bau tahu tersebut. Tak lama kemudian di sini Lu Su pun berkata kepada Meng Yuye, menceritakan bahwasanya teman-temannya sudah tiada. Ataukah itu untuk memancing Meng Yuye untuk memberikan informasi kepada Lu Su? Bisa kalian tebak dan ditulis di kolom komentar langsung saja. Lu Su mengatakan sesuatu itu kepada Meng Yuye. Yunji, Huzi, Kui Si sudah meninggal, ucap Lu Su kepada Meng Yuye. Saat ini Meng Yuye pun terguncang hatinya. Ia pun seolah-olah tidak percaya bahwasanya orang-orang kuat tersebut telah meninggal. Ia pun merenung dan berpikir. Tak lama kemudian di sini nilai sentimen negatif pun muncul dari Meng Yuye plus 1000. Banyak sekali. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Lu Su pun nampak bingung kenapa Meng Yuye tidak menceritakan hal yang sesungguhnya kepadanya. Bahkan dia telah menyembunyikan hal yang cukup banyak. Di sini Lu Su pun tidak tinggal diam. Ia berkata kepada Meng Yuye, apakah Anda juga malu dengan guru Anda? Hubungan dengan mereka harus sangat baik, bukan? Ucap Lu Su kepadanya. Di sini Lu Su pun mengatakan itu lantaran itu adalah salah satu cara untuk menarik Meng Yuye agar bisa berkata kepada Lu Su, memberikan informasi yang detail tentang dirinya. Jika Anda bisa menyebut nama Yunji dan Huzi, Anda benar-benar berasal dari tempat yang sama. Tapi saya tidak percaya mereka semua mati kecuali jika Anda menyebutkan divisi lainnya, ucap dari Meng Yuye kepada Lu Su. Di sini Meng Yuye pun juga sangat pintar. Tak terima dengan Lu Su dan perkataannya. Lu Su pun bingung menanggapi perkataan dari Meng Yuye tersebut. Bagaimana cara untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya? Pikir Lu Su sambil bertanya-tanya. Di sini Lu Su pun bingung ingin mengatakannya, tapi tak lama kemudian di sini Meng Yuye menimpali. Bagus, Anda tidak tahu. Dengan kekuatan mereka tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, ucap Meng Yuye. Si kakek tua ini percaya bahwasanya mereka tidak akan apa-apa, meskipun Lu Su mengatakan bahwasanya mereka telah tiada. Di sini kayaknya petir telah menyambar antara pikiran mereka berdua. Apakah Anda senang terlalu dini? Ucap dari Lu Su kepada Meng Yuye. Saya sudah mengidentifikasi Anda. Jadi inilah pertanyaannya, ucapnya sambil mencetrum Meng Yuye. Di sini Meng Yuye pun berkata kepada Lu Su, "Hei, apa masalahnya?" ucap dari si kakek tua tersebut. Tak tinggal diam, di sini Lu Su pun berkata lagi, "Hei, apakah Anda tahu siapa saya?" ucap Lu Su mengejeknya. Bahkan selama bertahun-tahun ketika dia bersama dengan Meng Yuye, mereka tidak saling kenal. Lantas di sini Lu Su ingin mengatakan sesuatu bahwasanya Meng Yuye tidak kenal dengan orang tersebut.
Ketika Lu Su bertanya siapakah, menurut Meng Yuye dia. Di sini lantas emosi negatif muncul. Nilai sentimen negatif pun muncul dari Meng Yuye plus 999. Meng Yuye pun terdiam. Kenapa dia harus mengetahui orang yang ada di depannya? Ia pun berkata kepada Lu Su, Anda memberitahu saya situasi guru, saya memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui, ucap dari Meng Yuye kepada Lu Su. Jika Lu Su ingin mengetahui informasi, maka akan dikasih tahu oleh Meng Yuye. Tapi itu kelihatannya tidak gratis dan tidak mudah. Di sini Lu Su pun berkata kepada si kakek tua, "Hei orang-orang, beberapa pertanyaan. Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi malu pada guru bagaimana?" ucap dari Lu Su berkata itu kepada Meng Yuye. Tak lama kemudian di sini gontok-gontokan antara mereka berdua. Anda bicara dulu, kamu dulu, tidak kamu harus bicara dulu, kamu dulu, ucap mereka berdua sambil mimin bingung siapa yang pengen ngomong duluan. Di sini Meng Yuye pun menyetop, ia pun berkata kepada Lu Su, apakah kita benar-benar akan terjebak dalam lingkaran setan ini, ucap dari Meng Yuye yang kelihatannya mungkin kesal. Kenapa mereka berdua tidak bertarung saja atau Lu Su memukul Meng Yuye? Yang tahu bisa komen saja di kolom komentar. Ketika mereka adu bacot, di sini terlihat Lu Su berkata kepada Meng Yuye. Dengan seagamis Lu Su berkata, kalau bisa ikhlas kenapa tidak kehilangan dasar kepercayaan, ucap Lu Su kepada si kakek tua sambil menunjuk mukanya. Tak lama kemudian di sini terlihat cahaya yang begitu terang di balik Lu Su dan juga Meng Yuye melihat hal tersebut. Lu Su pun lantas bertanya-tanya siapakah gerangan yang mampu masuk ke tempat tersebut. Padahal tempat tersebut telah dilindungi, bahkan dimensi lain tidak bisa untuk masuk ke sana. Lu Su pun menoleh dan melihat sesuatu di sana telah terbuka. Terlihat cahaya yang begitu terang dan kemudian ada seseorang yang akan masuk ke sana. Pancaran-pancaran itu terlihat dan Lu Su pun bingung, atau ia ingin di sana atau ia akan kembali ke tempatnya. Lantas di sini ketika Lu Su bingung, Meng Yuye mengatakan kepada Lu Su, "Hei, engkau pergilah," ucap Meng Yuye. Meskipun mereka tak saling kenal, tapi hubungan mereka kelihatan begitu erat. Bahkan Lu Su disuruh untuk pergi karena mungkin mereka dalam bahaya ketika orang tersebut pun melihat Lu Su. Tak lama kemudian di sini Lu Su pun telah kembali ke alam yang dimensi lainnya atau di dimensi Luzo. Ia kembali dan berpikir bahwasanya ada seseorang di sana yang mencurigakan. Apakah seseorang di sini orang yang melarang Yumingye, Raja Dewa baru Luzo? Ucap dari Lu Su yang memikirkan bahwasanya yang datang itu adalah Raja Dewa. Raja Dewa yang baru maksudnya. Padahal di sini kemungkinan Raja Dewa yang baru sudah ada di depan mata. Ketika Lu Su pun berpikir seperti itu, ia pun berpikir lagi bahwasanya itu adalah sesuatu yang aneh. Aku pergi, Suizu Buyun terlihat olehnya kan, ucap dari Lu Su bahwasanya makanannya mungkin terlihat olehnya dan mungkin akan dicurigai bahwasanya ada seseorang yang masuk ke sana. Dengan kecurigaan itu, tak lama kemudian di sini Yishan dan juga Xiaoyu pun datang. Ia pun melihat Lu Su yang saat itu sedang bingung. Hei, oh tidak, sesuatu terjadi, ucap Xiaoyu. Dan juga Yishan di sini memberikan informasi. Lu Su yang tidak tahu apa-apa karena dia habis menemui si kakek tua. Ia pun berpikir bagaimana. Tak lama kemudian di sini Yishan dan Xiaoyu pun mengatakan sesuatu yang sesungguhnya, bahwasanya Lu Su di sini telah dirindukan banyak orang. Banyak orang di Wangcheng mengatakan bahwa Anda telah disingkirkan. Mereka menebak kotoran di jalan untuk merayakannya, ucap dari Yishan. Mengatakan itu kepada Lu Su bahwasanya Lu Su di sini telah tersingkir, tapi tidak mengetahui apa yang menyebabkannya tersingkir. Tapi semua orang pun merayakannya dengan menyalakan petasan di jalanan. Dar, hore, Lu Su telah tersingkir. Dan kali ini pemilihan Jianlu akan ditentukan oleh sang pemimpin, pikir mereka semua.
Di sini banyak orang pun berkata, berita bagus, Lusu tersingkir, berita bagus, Lusu tersingkir, dar, 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 dar. Hahaha, biarkan Anda bergandengan tangan dengan kasino untuk menjadi bankir, biarkan Anda menipu uang hasil jerih payah kami, ucap semua orang. Semua orang pun tampak senang karena Lusu saat ini telah tersingkir dan dia tidak akan mengacau lagi. Mungkin itu adalah tanda-tanda bahwasanya Lusu telah meninggoy. Tapi padahal di sini Lusu terus berjalan dengan maksimal dan akan mencari uang dengan sangat banyak, melebihi yang apa mereka pikirkan. Tak lama kemudian di sini Lusu dengan topeng wajahnya yang terlihat burik. Ia pun berkata kepada seseorang di depan Lusu. Hei 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 hei, bagaimana Anda tahu bahwa Lusu tersingkir? Ucap seseorang itu kepada orang yang ada di depannya. Nampak orang tersebut pun senang dan menoleh kepadanya. Hei, hei. Sambil berkata, di sini ia pun berkata kepada Lusu, karena pada prasasti Chengjian, nama Lusu telah menghilang. Ucapnya kepada Lusu, hei, apa yang kau bilang? Apakah ada di sini monumen Changjian? Apa itu? Ucap dari Lusu kepada orang tersebut. Lusu ingin mengetahui mana monumennya. Apakah namanya tidak terukir di sana? Pikir Lusu tak lama kemudian. Di sini lantas kemudian terlihat monumen yang di sana telah tertulis nama-nama seseorang yang akan masuk ke Jianlu. Ini adalah monumen batu di Jianlu. Nampak nama di sana yang tertelang, tapi Lusu namanya telah hilang. Bahkan kemungkinan dia telah dieliminasi, pikir orang-orang yang banyak tersebut. Nampak di sini kemungkinan nama itu telah tersembunyi atau dihapus oleh seseorang atau itu terhapus oleh air ya. Kemungkinan itu mungkin saja terjadi, pikir Mimin. Oke, lantas kemudian di sini orang tersebut merangkul Lusu dan berkata, "Hei, orang itu benar-benar tidak berbudi. Kamu tidak tahu berapa banyak aku kalah melawan tentara bulu hitam beberapa waktu yang lalu," ucapnya. Ia mengatakan bahwasanya ia kalah taruhan karena disebabkan oleh Lusu. Karena Lusu selalu saja mengacau dengan tentara Wei. Dan ia mendapatkan uang yang banyak dan orang itu kalah karena Lusu. Ia pun berkata lagi kepada Lusu, kali ini saya kebetulan berpartisipasi dalam pemilihan Jianlu. Bersamanya lagi, saya khawatir setiap hari dan saya menantikan pasar, ucap dari orang tersebut kepada Lusu, padahal yang di sampingnya adalah Lusu. Maka dari itu, ini adalah bahaya yang besar bagi semua orang. Ketika orang tersebut pun senang-senang, tak lama kemudian di sini Lusu ingin menonjok mukanya. Orang tersebut pun kelihatan santai. Ia pun berkata bahwasanya ia akan melakukan perjudian lagi ketika Lusu telah tidak ada. Sekarang setelah mimpi itu menjadi kenyataan, saya benar-benar ingin meninju diri sendiri dan melihat apakah saya sedang bermimpi, ucapnya. Di sini kelihatannya Lusu bersiap-siap untuk menonjok seseorang yang ada di sampingnya. Tak lama kemudian di sini benar Lusu menonjoknya sampai semininggoy. Oke, boom, pukulan itu telak mengenai mukanya. Biarkan saya membantu Anda, ucap Lusu, mengejeknya sambil memukulnya. Tak lama kemudian orang itu pun tersungkur dan ternyata di sini telah diuppercut oleh Lusu. Xiaoyu pun datang dan melihat bahwasanya orang itu sudah meninggoy. Xiaoyu berkata kepada Lusu, biarkan saya mengoreksi apa yang saya katakan sebelumnya. Tepatnya kandidat yang telah berbicara dengan Lusu dan tingkat eliminasi adalah 100%, ucap dari Xiaoyu kepada Lusu. Lusu pun bingung, lantas ia pun tidak mengatakan sesuatu apapun dan di sini terlihat mayat sudah bergeletak di sana dan itu rohnya telah akan meninggalkan tubuhnya. Mungkin pukulan itu sangat telak. Tak lama kemudian di sini Lusu pun mencopot topeng perubahan wajah. Seharusnya tidak, bagaimana saya bisa dihilangkan, ucap Lusu dari balik hatinya. Ia pun mengambil topengnya dan kemudian diperlihatkan wajah asli Lusu. Ia pun lantas berkata lagi dalam hatinya, apakah saya melakukan pelanggaran? Tanyanya. Ia berpikir bahwasanya ia melakukan pelanggaran dan ia dieliminasi dari pemilihan Jianlu. Padahal kemungkinan cerita besok akan berbeda. Dan jangan lupa saksikan juga anime-anime yang lain yang bisa kalian tonton langsung di playlist.
Untuk Lusu akan tetap tayang seperti biasanya dan terima kasih telah menunggu. Spare Me Grid Lot chapter yang selanjutnya yakni 616. Terima kasih banyak.